Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tegas melarang mudik 2021. Meski begitu, harga rapid test antigen sebagai persyaratan diturunkan. Belum lagi pariwisata tetap dibuka. Lantas bagaimana publik seharusnya bersikap dan membaca ambigunya ketegasan pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 ini? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui Zoom pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah. Selamat sore Pak Trubus. Ya, selamat sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih Pak Trubus sudah bergabung dengan kita sore ini. Oke, terhubung dengan sambungan telepon ya. Pak Trubus, sorotannya kan sekarang bagaimana kontraproduktifnya aturan soal larangan mudik ini, sementara untuk relaksasi di sektor ekonomi, katakanlah begitu ya, bisa dikatakan turunannya wisata dibuka, terus juga harga tes antigen harganya dimurahin gitu. Ini gimana memahami ini biar tidak salah paham terus, pemerintah ini maunya apa sih sebenarnya dengan kebijakan ini, Pak? Iya, kalau kita lihat memang pemerintah ini seperti tidak memberikan ruang kepada masyarakat publik untuk mudik gitu ya. Karena apa? Karena ini kebijakannya kan paradoks gitu ya. Artinya satu sisi melarang mudik, tapi sisi lain ada sektor-sektor ekonomi termasuk pariwisata, bahkan tempat ibadah itu karena juga dibolehkan. Nah ini kan jadi segala sesuatu sebab kontraproduktif gitu loh. Nah bagaimana kemudian masyarakat menyikapi ini? Tentu masyarakat jadi bingung gitu loh, harus bagaimana. Dan kalau kita lihat aturan Permenhub itu sendiri sangat keras itu, sangat keras. Artinya seperti saya lihat seperti lockdown itu, dikunci benar gitu ya. Jadi nggak boleh orang mudik sama sekali. Nah, padahal harusnya itu kita kan sudah melaksanakan PPKM mikro ya, PPKM mikro dan sudah ada vaksinasi juga. Harusnya ada diberi kelonggaran karena 1 tahun yang sudah berjalan ini kan sektor-sektor terutama yang bergerak di moda transportasi lah taruhlah gitu ya, kan sudah dalam posisi yang ini kan menjerit gitu, sudah mulai menjerit. Nah kalau kemudian ini dilarang semua, bagaimana itu para sopir angkot, sopir bus dan semuanya akan dalam posisi mendapatkan penghasilan kan gitu. Nah sementara jaring pengaman sosial sendiri juga tidak sampai kepada mereka sebagian besar kan gitu. Jadi ini menurut saya memang menjadi situasi serba sulit. Sementara sektor-sektor yang kita katakan misalnya menimbulkan kerumunan, misalnya yang namanya wisata kan menimbulkan kerumunan tuh, pas dibuka. Nah di situ berarti kan tingkat penularannya malah tinggi lagi kan gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kan bukan persoalan mobilitas penularan COVID itu, tetapi kerumunannya itu yang jadi masalah kan gitu. Jadi malah kemudian sektor wisata ataupun tempat ibadah yang salat taraweh misalnya, itu kan tempat-tempat orang berkerumun. Ya berarti kan di situ terjadi penularan kan gitu. Artinya antara harapan gitu, ekspektasi kita untuk menekan angka penularan taruhlah gitu, malah berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, di mana kemudian masyarakat makin sulit gitu loh, makin tidak bisa terkendali dalam hal ini gitu. Oke, artinya bisa dikatakan aturan turunannya ini juga tidak jelas mau dibawa kemana dan mau spesifik membatasi apa, sehingga ini yang membuat kita juga semakin bingung. Karena bisa jadi Pak, ribut-ribut ini kan di awal saja nih, nanti kalau sudah terjadi begitu ya, baru kemudian nanti bingung gitu, apa yang mau diterapkan lagi begitu. Ini bagaimana? Iya, menurut saya memang ini pemerintah itu kan biasanya pada awalnya kelihatannya konsisten gitu ya, konsisten membuat aturannya, formulasinya, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana implementasi di lapangan. Sementara implementasi di lapangan sekarang ini jelas tidak mungkin itu, karena mudik itu kan sesuatu yang tidak saja nilai kultural, spiritual, tapi juga ada nilai ekonomi kan gitu. Nah di satu sisi kemudian dilarang, ditutup seperti kalau lihat aturan di Permenhub itu memang benar-benar dikunci gitu loh, Mas. Istilahnya itu malah lockdown gitu lah. Kalau seperti itu yang terjadi, maka kita lihat masyarakat kecil itu, masyarakat MPR, masyarakat berpenghasilan rendah, jadi tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Artinya ini sudah 1 tahun mereka sudah menderita, sekarang ditambah lagi harapan Lebaran memperoleh penghasilan, itu tidak ada harapan sama sekali kalau ngikutin aturan itu. Sebenarnya kalau masyarakat sendiri
istilahnya syahwat untuk mudik itu tinggi sekali karena kan kalau hasil survei survei Kementerian Perhubungan itu kan ada 11% ya. Artinya ada 27 juta masyarakat Indonesia yang menginginkan mudik. Nah, artinya di sini kan harusnya diberi ruang di mana kemudian masyarakat itu tetap hidup gitu. Dalam hidup itu ekonominya bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Di satu sisi pemerintah juga memberikan bansosnya juga tidak seperti pada lebaran tahun lalu yang begitu banyak kan gitu. Sekarang kan jumlahnya kan sangat kecil Mas dan tidak mencukupi lagi. Nah ini menurut saya menjadi situasinya kan makin terpuruk. Nah ada 3 hal jadinya kan, daya beli masyarakat itu semakin memburuk, kemudian konsumsi rumah tangga juga memprihatinkan, yang ketiga tabungan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu menjadi tidak ada lagi gitu ya. Sekarang mereka untuk bertahan bagaimana kan gitu. Jadi semakin sulit dengan aturan-aturan yang baru sekarang ini dan turunannya pada di daerah. Saya yakin daerah nanti juga nggak mau melaksanakan, Pak. Bagaimanapun juga saya lihat daerah-daerah ini akan berkeberatan untuk melaksanakan apa yang dibuat oleh pemerintah pusat, menurut saya itu, Mas. Oke, bahkan ketakutan masyarakat itu sudah ditampilkan hari ini. Kita melihat laporan dari berbagai daerah dan moda transportasi yang digunakan sudah ada kenaikan pergerakan masyarakat ke daerah-daerah yang potensial untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik, begitu ya, Pak Trubus ya? Iya, karena kan paling tidak kan yang di masyarakat menghindari tanggal 6 sampai tanggal 17 kan. Artinya kalau memang mudik sebelum tanggal itu gitu. Kalaupun mereka yang bekerja atau bekerjanya work from home misalnya bisa, ya kan? Kalau misalnya yang lain-lain tentu pertimbangannya bahwa 1 tahun lalu tidak mudik, sekarang saatnya harus mudik kan gitu. Nah ini gambaran kondisi yang ada di daerah. Saya rasa daerah akan melonggarkan, Mas. Bagaimana pengawasan mau ketat? Nggak mungkin. Daerah nggak akan melakukan pengawasan, apalagi melakukan law enforcement, penegakan kepada mereka yang mudik untuk diusir. Nggak mungkin, Mas. Apalagi diisolasi sampai 5 hari umpamanya. Ya nggak mungkin. Siapa yang mau melakukan isolasi? Karena ini masalahnya mudik lebaran. Idul Fitri itu kan ada nilai-nilai yang saya katakan nilai spiritual, nilai kultural yang sangat tinggi gitu ya. Nah, jadi masyarakat tentu dalam hal ini tetap memaksa untuk mudik dan saya yakin ini aturan yang ada itu akan jadi mata ngompong, Mas. Nggak akan banyak bermuat banyak. Gitu. Dan aturan soal masyarakat yang mudik sebelum tanggal ditetapkannya itu juga tidak jelas begitu ya? Iya, tidak jelas karena pada akhirnya masyarakat itu seperti diberikan ketidakpastian gitu ya, tidak kepastian bahwa mereka dengan apalagi ancaman-ancaman karena di situ ada sanksi-sanksi yang ditampilkan seolah-olah kan ada sanksi sosial, sanksi denda, bahkan sanksi pidana juga ditampilkan. Tapi menurut saya ini bukannya malah membuat masyarakat takut, karena masyarakat malah makin nekat kan gitu. Artinya nekat untuk melakukan perjalanan mudik karena situasinya sulit di sini. Artinya di kota sudah situasi sangat sulit. Di daerah sendiri dalam posisi juga situasi sulit juga kan gitu. Artinya pertumbuhan ekonomi di daerah kan juga terpuruk kan kalau seperti ini gitu. Nah, jadi semakin hari menurut saya makin tidak ada kepastian baik sebelum tanggal 6 atau sesudah tanggal 17, Mas. Situasinya makin membuat masyarakat jadi tidak saja bingung, tapi saya khawatir terjadi resistensi dan masyarakat akan memberontak itu, Mas. Gitu. Terakhir, larangan ini kalau diganti dengan pembatasan masih mungkin nggak, Pak Trubus? Karena beberapa masyarakat di sektor transportasi tadi menyampaikan keluhan seperti itu, tidak bisa melarang sepenuhnya, tapi diganti saja dengan pembatasan, ini masih mungkin tidak bisa diterapkan. Ya, masih mungkin. Artinya aturan yang ada sekarang ini di Permenlu itu dirubah, artinya surat edaran kan itu cuma surat edaran yang kaitan ini ya, yang gugus tugas COVID. Jadi itu bisa dirubahlah jadi pembatasan. Karena kita namanya kan dulu PSBB, sekarang namanya PPKM, kan itu istilahnya pembatasan kan itu, bukan pelarangan gitu lah. Ini kok saya heran kenapa kemudian dibelokkan menjadi melarang semua aktivitas itu tidak boleh sama sekali. Bahkan mobil pribadi juga dilarang. Nah, satu sisi kemudian ada syarat-syarat yang dilonggarkan dengan alasan karena perjalanan dinas, alasan urusan keluarga. Nah, persoalannya itu kalau misalnya untuk masyarakat umum
oke lah kalau ASN kita tahu ASN harus izin macam-macam gitu ya, ada aturan. Tapi bagaimana mau menerapkan apa namanya PP 53 tentang kedisiplinan ASN, saya rasa juga nggak akan mungkin itu dilakukan kan gitu di tengah situasi ini. Nah, untuk masyarakat umum itu kan harus izin dari kepala desa, cabasah atau macam-macam itu kan aturan seperti itu. Saya rasa itu malah menumbuhkan terjadi maladministrasi, potensi-potensi penyimpangan, ya kan? Kalau kita malah lebih berat diterapkan yang kepala desa itu kan dipilih oleh masyarakatnya langsung kan, gitu ya. Jadi itu otomatis mereka yang memilih kalau menjadi pendukung lah, taruh pendukung kepala desanya mesti akan diberikan keleluasaan, kemudahan-kemudahan untuk bisa melakukan perjalanan. Karena di luar 8 wilayah aglomerasi itu memang kelihatannya diperluas sekali, tapi tidak aglomerasi kan terjadi kebebasan mas orang kan gitu. Pengendalian di Jabodetabek sendiri juga belum jelas karena ini ada 3 provinsi yang masing-masing belum ada koordinasi sama sekali gitu loh mas sampai hari ini. Oke, baik. Mudah-mudahan memang ada evaluasi lagi sebelum kemudian aturan ini bisa diterapkan secara real begitu di tengah masyarakat jelang mudik Lebaran di tahun 2021 ini. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung dengan kita sore ini. Iya, Mas. Iya, mari.